Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma panggangan daging iga berpadu dengan wangi rempah dari saus barbecue buatan sendiri menguar lembut di udara, mengisi setiap sudut dapur modern yang berkilauan. Atika bergerak dengan luwes, tangannya yang terampil menata hidangan di atas piring porselen putih yang mahal. Di luar, hujan deras di akhir September baru saja reda, menyisakan hawa sejuk dan aroma tanah basah yang menyelinap masuk melalui jendela yang sedikit terbuka. Bagi Atika, malam ini seharusnya sempurna. Suaminya, Galuh, akan pulang setelah 2 minggu penuh perjalanan dinas yang melelahkan di luar kota. Kerinduan yang menyesakkan dada selama 14 hari akan segera terbayar lunas. Ia melirik ke arah meja makan yang telah ditatanya dengan begitu teliti. 2 buah lilin ramping berdiri anggun di tengah meja, siap dinyalakan untuk menambah suasana romantis. Gelas anggur terbaik telah dikeluarkan, berkilauan di bawah cahaya lampu gantung kristal yang menggantung megah di atasnya. Semua ini adalah dunianya, surga kecil yang ia bangun dengan kerja keras dan cintanya. Rumah ini bukan sekadar bangunan mewah, melainkan sebuah istana yang menjadi saksi bisu perjalanan cintanya dengan Galuh. Setiap perabot, setiap lukisan di dinding, dipilihnya dengan sepenuh hati untuk menciptakan kehangatan sebuah rumah tangga yang ia impikan. Ia tersenyum tipis, membayangkan ekspresi lelah namun bahagia di wajah Galuh saat disambut dengan semua ini. Ponselnya bergetar di atas meja dapur. Sebuah pesan singkat dari Galuh. Aku sudah di jalan, sebentar lagi sampai. Tidak sabar bertemu denganmu. Hati Atika menghangat. Ia membalas dengan cepat, semua sudah siap. Cepatlah pulang, aku merindukanmu. Ia meletakkan ponselnya dan berjalan menuju ruang keluarga, menyalakan alunan musik jazz yang lembut untuk menyempurnakan suasana. Ia duduk di sofa beludru yang empuk, memejamkan mata sejenak, membiarkan alunan musik dan kebahagiaan merayapi dirinya. 5 tahun pernikahan bukanlah waktu yang singkat. Mereka telah melewati banyak hal bersama, membangun bisnis Galuh dari nol dengan dukungan penuh dari Atika, baik secara moral maupun finansial. Ia selalu percaya pada ambisi dan visi suaminya, dan ia tak pernah ragu untuk memberikan semua yang ia miliki demi melihat pria itu sukses. Baginya, kesuksesan Galuh adalah kebahagiaan mereka bersama. Tepat saat alunan saksofon mencapai nada tertingginya, suara bel pintu terdengar memecah keheningan. Jantung Atika berdebar kencang. Itu pasti Galuh. Dengan langkah ringan dan senyum yang merekah di bibirnya, ia bergegas menuju pintu utama yang terbuat dari kayu jati kokoh. Ia merapikan sedikit rambutnya sebelum memutar kenop pintu berwarna emas itu. Bayangan akan pelukan hangat dan ciuman rindu sudah menari-nari di benaknya. Pintu terbuka, dan dunianya berhenti berputar. Di sana, di ambang pintu, berdiri Galuh. Wajahnya memang tampak lelah seperti yang ia duga, tetapi ada sesuatu yang lain di matanya. Sesuatu yang ganjil, sebuah keresahan yang belum pernah Atika lihat sebelumnya. Namun bukan itu yang membuat napas Atika tercekat di tenggorokan. Di belakang Galuh, berdiri seorang wanita muda berwajah pucat yang menunduk dalam, menghindari tatapan Atika. Dan di pelukan wanita itu, tertidur lelap 2 sosok mungil. Seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, terbungkus selimut yang berbeda warna. Mereka tampak seperti sepasang boneka yang rapuh. Senyum di wajah Atika membeku, lalu perlahan luntur, digantikan oleh ekspresi kebingungan yang menyakitkan. Alunan musik jazz dari dalam rumah tiba-tiba terdengar, seperti sebuah ejekan yang sumbang. Galuh berdeham, memecah keheningan yang terasa berat dan mencekik. Ia melangkah masuk tanpa diundang, seolah semua ini adalah hal yang wajar. Wanita di belakangnya mengikutinya dengan langkah ragu-ragu. Atika, aku pulang, kata Galuh, suaranya terdengar serak. Ia mencoba tersenyum, tetapi senyum itu tidak pernah sampai ke matanya. Atika tetap diam, matanya terpaku pada 2 anak kecil itu, lalu beralih ke wanita asing yang kini berdiri canggung di ruang tamunya yang megah. Siapa wanita ini? Dan siapa anak-anak itu? Ratusan pertanyaan berkecamuk di kepalanya, tetapi tak ada satupun yang sanggup ia suarakan. Atika, kenalkan, ini Rina, kata Galuh akhirnya, menunjuk wanita itu dengan gerakan dagu. Dan ini Viano dan Vania. Galuh berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam seolah mengumpulkan keberanian untuk mengucapkan kalimat berikutnya yang akan menghancurkan hidup mereka. Mereka anak-anakku. Waktu seakan berhenti. Kata-kata itu menggantung di udara, tajam dan berbisa. Anak-anakku. Bukan anak-anak kita. Atika merasakan telinganya berdengung. Ia menatap Galuh,
mencari tanda-tanda bahwa ini semua hanyalah lelucon yang sangat tidak lucu. Tapi yang ia temukan hanyalah tatapan yang serius, bahkan sedikit menantang. Aku tahu ini mengejutkan, lanjut Galuh, kini nadanya berubah menjadi lebih praktis, seolah sedang menjelaskan sebuah masalah bisnis. Hubunganku dengan Rina sudah berakhir. Ini adalah sebuah kesalahan di masa lalu. Tapi anak-anak ini tidak bersalah. Mereka adalah darah dagingku, dan aku harus bertanggung jawab. Atika masih belum mampu berkata-kata. Ia merasa seperti sedang menonton sebuah adegan film yang tragis, bukan mengalami kenyataan hidupnya sendiri. Wanita bernama Rina itu masih menunduk, tubuhnya sedikit gemetar. Lalu, Galuh mengucapkan kalimat yang menjadi puncak dari pengkhianatan ini. Kalimat yang menunjukkan betapa arogannya dia, betapa ia memandang rendah Atika dan semua yang telah wanita itu berikan padanya. Rina tidak punya siapa-siapa dan tidak punya tempat tinggal yang layak. Aku ingin mereka tinggal di sini bersama kita. Rumah ini cukup besar untuk kita semua. Kamu bisa membantu merawat Viano dan Vania. Anggap saja mereka seperti anakmu sendiri. Permintaan itu, yang diucapkan dengan begitu enteng, tanpa sedikitpun permohonan maaf, adalah sebuah tamparan yang lebih keras dari tamparan fisik manapun. Galuh tidak hanya mengakui perselingkuhannya dan membawa pulang hasilnya, ia juga memerintahkan Atika untuk menerima dan merawat bukti hidup dari pengkhianatannya, di dalam rumah yang dibangun dengan uang dan jerih payah Atika sendiri. Sesuatu di dalam diri Atika patah. Rasa sakit yang tadinya membekukan hatinya kini mencair, berubah menjadi amarah sedingin es. Semua kehangatan dan cinta yang ia siapkan malam itu menguap tak bersisa. Ia menatap lurus ke mata Galuh, dan untuk pertama kalinya, ia melihat suaminya itu sebagai sosok yang benar-benar asing. Seorang monster egois yang bersembunyi di balik topeng pria ambisius yang ia cintai. Atika menarik napas perlahan, menenangkan gejolak di dadanya. Ketika ia akhirnya berbicara, suaranya terdengar sangat tenang, tetapi ketenangan itu menyimpan badai yang mematikan. Wajahnya yang tadinya hangat berubah menjadi dingin seperti pualam. Kamu dan mereka punya waktu 5 menit untuk pergi dari properti saya. Katanya, setiap kata diucapkan dengan penekanan yang jelas dan tajam. Setelah itu, saya akan menelepon keamanan. Galuh terperangah. Ia tidak menyangka akan mendapat reaksi seperti ini. Ia mungkin mengharapkan tangisan, teriakan, atau drama. Bukan penolakan yang dingin dan mutlak. Wajah Rina yang sedari tadi menunduk kini terangkat, menunjukkan ekspresi kaget dan takut. Atika tidak memedulikan mereka. Ia berbalik, berjalan masuk lebih dalam ke rumahnya, dan menutup pintu di belakangnya dengan sebuah bantingan keras yang menggema di seluruh ruangan, menandai akhir dari sebuah babak dan awal dari sebuah perang. Suara pintu yang terbanting keras diikuti oleh keheningan yang memekakan telinga. Untuk sesaat, hanya suara detak jam dinding besar di ruang keluarga yang terdengar, seolah menghitung detik-detik pertama dari kehidupan baru Atika yang telah hancur berkeping-keping. Di luar, ia bisa mendengar suara Galuh yang panik. Awalnya adalah gedoran di pintu, disusul oleh suaranya yang memanggil-manggil nama Atika dengan nada tidak percaya, lalu berubah menjadi perintah yang marah. Atika, buka pintunya. Jangan kekanak-kanakan. Kita perlu bicara. Atika tidak bergerak dari tempatnya. Ia bersandar pada pintu kayu yang dingin itu, punggungnya terasa kaku. Ia memejamkan mata, membiarkan teriakan Galuh menjadi suara latar bagi badai yang bergemuruh di dalam dirinya. Setiap gedoran di pintu terasa seperti pukulan langsung ke jantungnya. Ia mendengar samar-samar suara tangis bayi, mungkin salah satu dari anak kembar itu terbangun. Suara itu, suara kehidupan baru yang diciptakan suaminya dengan wanita lain, terasa seperti sayatan pisau di hatinya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, gedoran itu berhenti. Samar-samar ia mendengar suara mobil dinyalakan, lalu menjauh dengan cepat, meninggalkan keheningan yang kini terasa lebih berat dan menindas. Mereka sudah pergi. Begitu menyadari dirinya benar-benar sendirian, kekuatan yang menopang tubuh Atika seakan lenyap. Kakinya lemas, dan ia merosot ke lantai pualam yang dingin. Pertahanan dirinya runtuh. Tak ada lagi ketenangan yang dibuat-buat, tak ada lagi amarah yang dingin. Yang tersisa hanyalah rasa sakit yang murni dan tak tertahankan. Isak tangis yang sejak tadi ia tahan akhirnya meledak, keluar dari dadanya dalam bentuk raungan tertahan yang penuh penderitaan. Ia memeluk lututnya, tubuhnya berguncang hebat. Air matanya mengalir deras, membasahi wajah dan gaun indahnya. Dunianya, yang beberapa menit lalu begitu sempurna dan penuh warna, kini menjadi reruntuhan kelabu di sekelilingnya. Ia menangis untuk cintanya yang dikhianati. Menangis untuk kepercayaannya yang dihancurkan tanpa ampun. Menangis untuk kebodohannya sendiri, karena telah begitu buta oleh cinta. Setelah air matanya terasa mengering,
Menyisakan sakit kepala yang berdenyut-denyut, Atika bangkit dengan sisa-sisa tenaganya. Ia berjalan sempoyongan seperti orang mabuk, menyusuri rumah yang kini terasa asing dan dingin. Matanya mendarat di meja makan. 2 lilin yang belum sempat dinyalakan, piring-piring yang tertata rapi, dan hidangan iga panggang yang mulai mendingin. Pemandangan itu memicu gelombang kemarahan baru di dalam dirinya. Dengan satu gerakan tangan yang gemetar karena emosi, ia menyapu semua yang ada di atas meja. Piring porselen pecah berantakan di lantai, gelas anggur hancur berkeping-keping, saus barbeque mengotori taplak meja sutra yang mahal. Suara pecahan itu seolah menjadi musik pengiring bagi hatinya yang telah remuk. Ia terus berjalan tanpa tujuan, dari satu ruangan ke ruangan lain. Setiap sudut rumah ini meneriakkan kenangan tentang Galuh. Sofa tempat mereka biasa menonton film bersama, balkon tempat Galuh pernah berjanji akan selalu setia, ranjang tempat mereka berbagi mimpi dan cinta. Semuanya kini terasa seperti kebohongan. Setiap kenangan manis kini telah ternoda, berubah menjadi racun yang menyiksanya. Langkahnya terhenti di depan pintu ruang kerjanya. Satu-satunya tempat di rumah ini yang benar-benar menjadi wilayah kekuasaannya, tempat ia mengelola investasi dan bisnis warisan keluarganya. Dengan ragu ia masuk. Ruangan itu tertata rapi, kontras dengan kekacauan di dalam hatinya. Pandangannya jatuh pada sebuah bingkai foto perak besar yang berdiri di atas meja kerjanya. Foto pernikahan mereka. Di foto itu, ia dan Galuh tersenyum begitu bahagia. Mata mereka berbinar penuh cinta dan harapan akan masa depan. Galuh di foto itu, pria yang memandangnya dengan penuh puja, terasa begitu berbeda dengan pria arogan yang berdiri di depan pintunya 1 jam yang lalu. Atika mengambil bingkai foto itu, jari-jarinya mengelus wajah Galuh di balik kaca yang dingin. Dulu, ia sering memandangi foto ini, merasakan kehangatan dan rasa syukur. Sekarang, yang ia rasakan hanyalah muak. Disitulah titik baliknya terjadi. Saat menatap wajah tersenyum suaminya di foto itu, air matanya berhenti mengalir. Rasa sakit yang melumpuhkan itu perlahan berubah bentuk, mengkristal menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang keras, tajam, dan sangat berbahaya. Amarah. Bukan amarah buta yang membuatnya ingin menghancurkan barang, melainkan amarah yang jernih dan terfokus. Ia sadar, Galuh tidak hanya menghancurkan hatinya. Pria itu telah meremehkannya. Ia menganggap Atika sebagai wanita bodoh yang akan pasrah menerima takdir, yang akan menangis di pojokan lalu memaafkan segalanya. Ia menganggap rumah ini, kekayaan ini, sebagai miliknya yang bisa ia gunakan sekehendak hatinya. Galuh telah lupa, siapa sesungguhnya pemilik dari semua ini. Galuh lupa, pondasi tempat ia berdiri dengan begitu angkuh, adalah pondasi yang dibangun oleh Atika. Dan pondasi itu, bisa ia runtuhkan kapan saja ia mau. Sebuah senyum tipis yang dingin terukir di bibir Atika. Ia meletakkan kembali bingkai foto itu di atas meja, namun dengan posisi terbalik, sehingga wajah mereka tak lagi terlihat. Ia duduk di kursi kulitnya yang nyaman, kursi kekuasaannya. Ia merasa napasnya kembali teratur, dan pikirannya yang tadi keruh kini menjadi setajam pisau. Kesedihan telah usai, sekarang adalah waktunya untuk perhitungan. Tangannya bergerak dengan mantap, membuka laptop canggih di hadapannya. Jarinya menari di atas papan ketik, membuka aplikasi email. Tanpa ragu, ia mengetikkan sebuah alamat email di kolom penerima, alamat pengacara pribadinya yang juga merupakan sahabat lamanya, seseorang yang paling ia percaya di dunia ini. Jari-jarinya berhenti sejenak di atas papan ketik, ia memejamkan mata, memantapkan hatinya. Ini adalah jalan yang tak bisa diulang. Begitu ia menekan tombol kirim, tidak akan ada jalan untuk kembali. Tapi ia tidak merasakan keraguan sedikitpun. Matanya kembali terbuka, berkilat dengan tekad yang membara. Ia mengetik sebuah pesan singkat, namun setiap katanya mengandung beban dendam dan janji akan sebuah kehancuran. Subjek, mendesak. Segera bertindak. Isi pesan, aku ingin mengambil kembali semua yang pernah kuberikan padanya. Setiap sen, setiap saham, setiap fondasi yang kubangun untuknya. Kita akan biarkan dia merasakan bagaimana rasanya memulai dari nol, dengan beban yang ia ciptakan sendiri. Siapkan semua dokumen yang diperlukan. Kita mulai besok pagi. Dengan satu klik, pesan itu terkirim. Atika bersandar di kursinya, menatap langit-langit ruang kerjanya. Di luar, hujan kembali turun, seolah alam pun merasakan badai yang akan segera datang. Atika tidak lagi merasa seperti korban. Malam itu, di tengah reruntuhan pernikahannya, ia telah terlahir kembali. Bukan lagi sebagai istri yang berduka, melainkan sebagai seorang ratu yang kerajaannya telah coba direbut, dan kini bersiap untuk menuntut balas dengan cara yang paling kejam. Pagi datang tanpa sambutan mentari.
Langit Jakarta masih digayuti awan kelabu sisa hujan semalam, seolah mencerminkan suasana hati Atika. Namun, berbeda dengan kemarin, hari ini tidak ada lagi air mata. Yang ada hanyalah ketenangan dingin dan fokus setajam baja. Ia sudah selesai dengan kesedihannya. Kini saatnya bekerja. Pukul 8 pagi, ia sudah duduk di ruang rapat pribadinya di lantai atas sebuah gedung perkantoran mewah di pusat kota, sebuah ruangan yang jarang ia gunakan namun selalu dalam keadaan siaga. Di seberang meja kaca yang panjang, duduk Rian, pengacara sekaligus sahabatnya sejak kuliah. Wajah Rian tampak prihatin, namun sorot matanya menunjukkan keseriusan dan dukungan penuh. Di atas meja, berjejer rapi dokumen-dokumen tebal yang telah disiapkan Rian sejak menerima emailnya semalam. Kontrak, akta perusahaan, laporan keuangan, dan surat perjanjian pranikah yang dulu mereka tanda tangani atas desakan ayah Atika. Sebuah dokumen yang dulu dianggap Galuh sebagai formalitas, kini akan menjadi salah satu senjata utama Atika. Aku sudah membaca emailmu, dan aku sudah menyiapkan semua yang kau minta, ujar Rian, suaranya tenang dan profesional. Tapi sebelum kita mulai, aku harus bertanya sekali lagi, Atika. Apa kau yakin 100%? Proses ini akan sangat berat dan kejam. Tidak akan ada jalan untuk kembali. Atika menatap sahabatnya. Tak ada sedikit pun keraguan di matanya. Lebih yakin dari apapun dalam hidupku, Rian. Dia tidak hanya mengkhianatiku, dia mencoba menjadikan rumahku sebagai sangkar untuk memelihara hasil pengkhianatannya. Dia meremehkan aku. Itu kesalahan terbesarnya. Rian mengangguk paham. Ia tahu watak Atika. Sekali ia membuat keputusan, tak akan ada yang bisa mengubahnya. Ia pun membuka map pertama. Baiklah. Mari kita mulai dari aset terbesar, PT Gemilang Perkasa, perusahaan konsultan yang dia pimpin. Rian menjelaskan dengan detail apa yang sebenarnya Atika sudah ketahui namun tak pernah ia pedulikan sebelumnya. Saat perusahaan itu didirikan, Atikalah yang menyuntikkan 90% modal awal dari dana warisan ibunya. Untuk menghindari konflik kepentingan dan agar Galuh memiliki kebanggaan, sebagian besar saham itu diatasnamakan dalam sebuah perusahaan induk milik Atika. Secara hukum, Galuh hanya memegang 10% saham atas namanya sendiri, sisanya adalah milik Atika. Ia hanyalah seorang CEO yang digaji, seorang direktur boneka yang diberikan kebebasan penuh untuk menjalankan perusahaan, sementara sang pemilik saham mayoritas yang sesungguhnya memilih untuk berada di belakang layar. Rumah di Menteng 100% atas namamu, dibeli jauh sebelum kalian menikah. Koleksi mobil mewah, 3 dari 4 mobil itu terdaftar atas nama perusahaan indukmu sebagai aset perusahaan. Hanya satu yang menjadi milik pribadinya, itu pun cicilannya masih berjalan. Lanjut Rian, membalik lembar dokumen satu persatu. Dan yang paling penting, semua kartu kredit platinum dan akses prioritas perbankan yang ia nikmati selama ini adalah kartu tambahan dari rekening utamamu. Ia punya rekening pribadi, tapi saldonya tidak akan cukup untuk mempertahankan gaya hidupnya bahkan untuk sebulan. Setiap fakta yang diungkapkan Rian bagaikan amunisi yang siap ditembakkan. Galuh telah membangun istananya di atas tanah pinjaman, dan kini sang pemilik tanah datang untuk menagih semuanya kembali. Apa langkah pertama kita? Tanya Atika, suaranya mantap. Langkah pertama adalah memutus aliran darahnya, jawab Rian tegas. Pagi ini juga, aku sudah mengirimkan instruksi ke pihak bank atas persetujuanmu. Dalam 1 jam ke depan, semua kartu kredit tambahan atas nama Galuh akan diblokir. Aksesnya ke rekening bersama akan dicabut. Ia akan terisolasi secara finansial. Langkah kedua, Rian melanjutkan, adalah mengambil alih perusahaan. Aku sudah mengirimkan surat panggilan resmi untuk rapat umum pemegang saham luar biasa 3 hari dari sekarang. Agendanya tunggal, evaluasi kinerja dan mosi tidak percaya terhadap direktur utama. Atika mengangguk setuju. 3 hari. 3 hari bagi Galuh untuk merasakan bagaimana rasanya menjadi tidak berdaya, sebelum pukulan terakhir dilancarkan untuk merenggut mahkotanya. Sementara itu, di sebuah apartemen 2 kamar yang sederhana di pinggiran kota, Galuh terbangun dengan perasaan frustrasi. Semalam ia habiskan dengan sia-sia mencoba menghubungi Atika. Teleponnya tidak diangkat, pesannya tidak dibalas. Rina tampak murung, dan si kembar, Viano dan Vania, rewel sepanjang malam. Ia menganggap reaksi Atika hanyalah kemarahan sesaat seorang istri yang cemburu. Ia yakin, dalam beberapa hari, Atika akan melunak dan bisa diajak bicara baik-baik. Ia meremehkan dalamnya luka yang telah ia torehkan. Kepanikan pertama datang saat ia mencoba memesan sarapan melalui aplikasi online. Kartu kredit utamanya ditolak. Ia mencoba kartu kedua, hasilnya sama. Transaksi ditolak oleh bank penerbit. Ia mengernyitkan dahi,
menganggapnya sebagai gangguan sistem. Dengan kesal, ia mengambil dompetnya untuk membayar dengan kartu debit dari rekening pribadinya. Ia harus berhemat mulai sekarang, setidaknya sampai Atika berhenti marah. Masalah kedua datang saat Rina memberitahunya bahwa susu formula dan popok si kembar sudah hampir habis. Dengan perasaan dongkol, Galuh pergi ke supermarket mewah langganannya. Ia mengisi troli dengan berbagai kebutuhan, juga beberapa makanan mahal untuk membujuk Rina yang terus mengeluh. Saat di kasir, mimpi buruk itu menjadi nyata. Semua kartunya ditolak. Kartu kredit, kartu debit prioritas, semuanya tidak berfungsi. Wajahnya memerah karena malu saat kasir menatapnya dengan curiga dan orang-orang di antrean belakangnya mulai berbisik. Dengan terpaksa, ia membatalkan sebagian besar belanjaannya, hanya menyisakan susu dan popok yang ia bayar dengan sisa uang tunai di dompetnya. Kembali ke apartemen, Galuh mencoba menelepon manajer bank pribadinya, seseorang yang biasanya akan menjawab panggilannya kapanpun. Namun kali ini, panggilannya dialihkan. Jantungnya mulai berdebar tidak karuan. Ada yang sangat tidak beres. Ia mencoba mengakses aplikasi perbankan online, dan di sanalah ia melihatnya. Status semua kartunya diblokir oleh pemegang kartu utama. Rekening bersama yang biasanya berisi dana tak terbatas kini menunjukkan saldo nol, semua dana telah dipindahkan. Galuh merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Ini bukan sekadar kemarahan. Ini adalah sebuah deklarasi perang. Atika tidak hanya menguncinya di luar rumah, wanita itu sedang mencoba melumpuhkannya. Ia mondar-mandir di ruang tamu apartemen yang sempit, pikirannya bekerja keras. Ia masih merasa di atas angin. Atika boleh saja memutus akses keuangannya, tetapi ia masih CEO PT Gemilang Perkasa. Ia punya perusahaan, ia punya kekuasaan. Ia bisa menggunakan dana perusahaan untuk sementara waktu. Ia masih memegang kendali. Ia membuka laptopnya untuk mengakses sistem keuangan perusahaan, mencoba mengatur pencairan dana darurat untuk dirinya. Saat itulah sebuah email masuk ke kotak pesannya, notifikasi dengan prioritas tertinggi. Jantungnya serasa berhenti berdetak saat membaca baris subjeknya yang ditulis dengan huruf kapital tebal. Pemberitahuan RUPS luar biasa, evaluasi dan pemberhentian direktur utama. Ia mengklik email itu dengan tangan gemetar. Surat resmi itu, yang dikirimkan atas nama perusahaan induk pemegang saham mayoritas, terasa seperti vonis mati. Di bagian bawah surat, tertera nama yang memerintahkan rapat itu, Atika. Galuh bersandar lemas di kursinya, napasnya terasa sesak. Ia salah besar. Ini bukan lagi pertengkaran rumah tangga yang bisa diselesaikan dengan bujuk rayu atau hadiah mahal. Ini adalah kudeta. Atika, wanita yang selama ini ia anggap sebagai penopang hidupnya yang lembut dan penurut, kini telah menjelma menjadi algojo yang siap memenggal kepalanya. 3 hari terasa seperti 3 tahun bagi Galuh. Ia hidup dalam kecemasan yang konstan, terkurung di apartemen sempit dengan Rina yang semakin hari semakin banyak menuntut dan Viano serta Vania yang seolah tak pernah berhenti menangis. Isolasi finansial yang dilakukan Atika benar-benar efektif. Ia harus meminjam uang dari beberapa teman lamanya hanya untuk membeli makanan, sebuah tindakan yang meruntuhkan harga dirinya. Namun, ia masih menyimpan secercah harapan. Ia percaya bahwa posisinya sebagai CEO, sebagai wajah dari PT Gemilang Perkasa, tidak akan mudah digoyahkan. Ia telah membangun jaringan, ia mengenal para dewan direksi. Ia yakin bisa membalikan keadaan di ruang rapat. Hari RUPS pun tiba. Galuh mengenakan setelan jas termahalnya yang tersisa di apartemen, berusaha menampilkan citra seorang pemimpin yang percaya diri dan berkuasa, meskipun di dalam hatinya badai kecemasan berkecamuk. Ia tiba di lobi gedung kantornya, tempat yang beberapa hari lalu menjadi kerajaannya. Para karyawan yang berpapasan dengannya kini menatapnya dengan pandangan aneh. Ada yang kasihan, ada yang menghindar, ada pula yang terang-terangan berbisik saat ia lewat. Atmosfernya terasa berbeda. Ia bukan lagi sang raja. Ia melangkah masuk ruang rapat utama di lantai 30. Semua anggota dewan direksi dan beberapa pemegang saham minoritas sudah hadir. Wajah-wajah yang familiar, orang-orang yang sering ia ajak makan malam mewah dan bermain golf, kini menatapnya dengan ekspresi dingin dan sulit dibaca. Tak ada sapaan hangat atau jabat tangan erat seperti biasanya. Mereka semua menjaga jarak. Galuh duduk di kursinya di kepala meja, tempat yang terasa begitu canggung sekarang. Di ujung lain meja, sebuah kursi kosong disiapkan, dengan papan nama bertuliskan, perwakilan pemegang saham mayoritas. Atika tidak datang. Ia mengirim Rian untuk menjadi gladiatornya. Rapat dimulai tepat waktu. Suasananya begitu tegang, udara di dalam ruangan terasa berat. Setelah basa-basi pembukaan yang kaku dari komisaris utama, Rian pun mengambil alih.
Ia berdiri dengan tenang, memancarkan aura profesionalisme yang dingin. Terima kasih, bapak-bapak sekalian. Klien saya, selaku pemegang 80% saham perusahaan ini, meminta diadakannya rapat ini dengan satu tujuan yang jelas. Untuk melindungi aset dan masa depan perusahaan dari manajemen yang tidak bertanggung jawab. Galuh mencoba menyela, menyebut rapat ini sebagai masalah pribadi yang dibawa ke ranah profesional. Namun, Rian menghentikannya dengan satu gerakan tangan. Justru sebaliknya, Bapak Galuh. Ini murni masalah profesional. Selama ini, klien saya telah memberikan kepercayaan penuh pada Anda untuk menjalankan perusahaan. Namun, kepercayaan itu telah disalahgunakan secara sistematis. Rian menyalakan proyektor besar di dinding. Layar itu menampilkan serangkaian laporan keuangan dan mutasi rekening perusahaan. Jantung Galuh berdebar semakin kencang. Dengan suara yang jelas dan tanpa emosi, Rian membeberkan semuanya. Satu persatu, bukti pengkhianatan finansial Galuh ditampilkan di layar. Aliran dana perusahaan yang digunakan untuk membayar sewa apartemen mewah untuk Rina selama lebih dari setahun. Tagihan kartu kredit perusahaan yang penuh dengan pembelian barang-barang mewah untuk wanita simpanannya. Tas bermerek, perhiasan, hingga paket liburan romantis. Dan yang paling telak, bukti transfer dana perusahaan dalam jumlah besar ke sebuah rumah sakit bersalin ternama, tepat pada tanggal kelahiran Viano dan Vania. Semua transaksi itu disamarkan dalam laporan sebagai biaya representasi atau perjalanan dinas. Ruang rapat menjadi sunyi senyap. Semua mata kini tertuju pada Galuh. Wajah para direksi yang tadinya dingin kini berubah menjadi ekspresi kaget dan marah. Mereka telah dibohongi. Galuh telah menggunakan uang perusahaan, uang mereka semua, untuk membiayai kehidupan gandanya. Galuh mencoba membela diri, mengatakan bahwa itu semua adalah kesalahpahaman, bahwa dana itu akan ia kembalikan. Tapi kata-katanya terdengar kosong dan putus asa. Bukti di layar itu terlalu kuat, terlalu telanjang. Ini bukan hanya tentang perselingkuhan, bapak-bapak, lanjut Rian, suaranya semakin menusuk. Ini adalah tentang penyelewengan dana, sebuah pelanggaran serius terhadap tata kelola perusahaan yang bisa berakibat hukum. Klien saya tidak punya pilihan lain selain mengambil tindakan tegas untuk menyelamatkan reputasi dan kesehatan finansial PT Gemilang Perkasa. Rian kemudian mengedarkan sebuah dokumen kepada semua yang hadir. Mosi tidak percaya. Komisaris utama mengambil dokumen itu, membacanya sekilas, lalu menatap Galuh dengan pandangan kecewa. Kita akan melakukan pemungutan suara, katanya dengan suara berat. Hasilnya sudah bisa ditebak. Suara bulat. Semua anggota dewan mengangkat tangan setuju untuk memberhentikan Galuh dari jabatannya saat itu juga. Palu diketuk 3 kali, suaranya terdengar seperti lonceng kematian bagi karir Galuh. Ia diminta untuk menyerahkan semua aset perusahaan yang masih ia pegang, termasuk laptop dan ponsel. Ia resmi dipecat dengan cara yang paling memalukan. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya terasa lemas. Dalam waktu kurang dari 1 jam, ia telah kehilangan segalanya. Kerajaannya telah runtuh menjadi debu. 2 orang petugas keamanan internal mendekatinya dengan sopan namun tegas, memintanya untuk mengemasi barang-barang pribadinya dari ruang kerjanya. Dengan langkah gontai, diikuti oleh tatapan mata seluruh dewan direksi, Galuh berjalan keluar dari ruang rapat. Ia masuk ke ruangannya yang luas dengan pemandangan kota, yang kini bukan lagi miliknya. Ia hanya diizinkan mengambil barang-barang pribadi, memasukkannya ke dalam sebuah kotak kardus kecil. Foto-foto, beberapa buku, sebuah piala penghargaan. Kenang-kenangan dari kehidupan yang telah ia sia-siakan. Saat berjalan keluar dari lobi gedung dengan kotak kardus di pelukannya, ia merasa seperti seorang pesakitan. Semua mata tertuju padanya. Di seberang jalan, sebuah sedan hitam mewah berhenti tepat di depan gedung lain. Jendela mobil itu perlahan turun. Di dalamnya, duduk Atika. Wanita itu mengenakan kacamata hitam, wajahnya tampak tenang dan tanpa ekspresi. Mata mereka bertemu untuk sesaat. Tak ada kebencian di mata Atika, tak ada pula kemenangan. Hanya kekosongan yang dingin. Seolah Galuh hanyalah orang asing yang kebetulan lewat. Kemudian, jendela mobil itu kembali tertutup, dan mobil itu melaju dengan mulus, membelah jalanan Jakarta, meninggalkan Galuh yang berdiri termangu di trotoar, memeluk sisa-sisa kehidupannya yang hancur di dalam sebuah kotak kardus. Ia sadar, ini barulah permulaan dari penderitaannya. Kehidupan Galuh kini adalah sebuah antitesis dari semua yang pernah ia kenal. Kemewahan berganti dengan kesempitan, kekuasaan berganti dengan ketidakberdayaan. Apartemen 2 kamar yang ia sewa terasa semakin menyesakkan setiap harinya. Dinding dengan cat yang mulai mengelupas, seolah ikut mengejek kejatuhannya. Tak ada lagi aroma kopi premium di pagi hari,
Yang ada hanyalah bau asam susu formula dan popok bekas yang menumpuk. Keheningan yang menenangkan di rumahnya dulu kini digantikan oleh tangisan Viano dan Vania yang seolah tak pernah ada jedanya, sebuah paduan suara konstan yang menggerogoti sisa-sisa kewarasannya. Ia telah menjadi seorang pengangguran. Berita pemecatannya yang memalukan menyebar secepat kilat di kalangan pebisnis. Namanya telah masuk daftar hitam. Setiap kali ia mencoba menghubungi teman-teman atau kolega lamanya untuk mencari peluang, ia selalu disambut dengan jawaban yang sama. Telepon yang tiba-tiba tidak diangkat, pesan yang hanya dibaca tanpa dibalas, atau janji-janji kosong yang tak pernah ditepati. Mereka semua takut. Takut pada bayang-bayang Atika yang tak terlihat namun terasa begitu kuat pengaruhnya. Mereka tahu siapa sumber kekuasaan Galuh selama ini, dan tak ada satupun yang berani mengambil risiko dengan berpihak pada raja yang telah tumbang. Galuh telah menjadi paria, dikucilkan dari dunia yang dulu memuja-mujanya. Tekanan terbesar tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam dinding apartemennya yang pengap. Rina, wanita yang dulu ia lihat sebagai pelarian yang lembut dan penuh pemujaan, kini telah menunjukkan warna aslinya. Ilusi tentang kehidupan mewah dan status sosial tinggi yang dijanjikan Galuh telah menguap, menyisakan kenyataan pahit yang tak sanggup ia terima. Ia tidak lagi menatap Galuh dengan kekaguman, melainkan dengan tatapan penuh tuduhan dan kekecewaan. Susu anak-anak hampir habis lagi, Galuh, keluh Rina pada suatu sore, suaranya terdengar tajam sambil menggendong Vania yang sedang rewel. Uang yang kau berikan kemarin sudah tidak cukup untuk membeli apa-apa. Harga-harga sekarang mahal. Galuh, yang sedang duduk termenung di sofa usang, hanya bisa menghela napas. Aku sedang berusaha, Rina. Sabarlah sedikit. Sabar? Rina tertawa sinis. Aku sudah bersabar selama berhari-hari di tempat ini. Ini bukan kehidupan yang kau janjikan padaku. Kau bilang istrimu hanya marah sesaat. Kau bilang kau memegang kendali. Tapi apa yang terjadi? Kita diusir, kau dipecat, dan kita hidup seperti ini. Aku tidak pernah meminta untuk hidup miskin. Amarah Rina meledak. Ia lelah dengan semua ini. Lelah dengan tangisan bayi, lelah dengan ketidakpastian, dan lelah dengan janji-janji kosong Galuh. Saat itulah Rina mulai menyadari sebuah kebenaran yang mengerikan. Pria yang ia pertaruhkan segalanya untuknya, pria yang ia kira adalah seorang raja yang perkasa, ternyata hanyalah seorang pangeran boneka. Kemewahan, mobil sport, apartemen rahasia mereka, semuanya bukan milik Galuh. Semuanya adalah milik Atika. Ia tidak merebut seorang pria dari istrinya. Ia hanya meminjam properti milik wanita lain, dan kini masa peminjamannya telah habis. Ia merasa sama tertipunya seperti Atika, hanya saja dalam bentuk yang berbeda. Ia telah menukar masa depannya dengan sebuah ilusi. Pertengkaran mereka menjadi semakin sering terjadi, mengisi keheningan di antara tangisan si kembar. Setiap keluhan Rina tentang kekurangan uang atau kondisi apartemen yang buruk terasa seperti cambukan bagi ego Galuh yang sudah terluka. Ia mulai membenci wanita itu, membenci anak-anaknya sendiri, karena mereka adalah pengingat konstan akan kebodohan dan kegagalannya. Ia merindukan kehidupannya yang dulu, kehidupannya yang tenang dan nyaman bersama Atika, wanita yang tidak pernah menuntut apapun selain kesetiaannya, satu-satunya hal yang justru tidak bisa ia berikan. Penyesalan mulai merayapinya, bukan karena ia telah menyakiti Atika, tetapi karena ia telah salah perhitungan dan kehilangan segalanya. Pada suatu sore yang mendung, saat Galuh baru saja kembali setelah seharian berjalan kaki tanpa tujuan, ia menemukan Rina sedang duduk di lantai dengan wajah pucat. Di tangannya ada sebuah amplop coklat yang tampak resmi. "Ini apa?" tanya Galuh, firasatnya sudah buruk. Rina tidak menjawab, hanya menyerahkan surat itu dengan tangan gemetar. Galuh membukanya. Matanya menyapu baris demi baris tulisan yang tercetak rapi di atas kertas. Surat peringatan ketiga dan pemberitahuan pengusiran. Uang sewa apartemen sudah menunggak selama 2 bulan. Mereka diberi waktu 1 minggu untuk melunasi seluruh tunggakan, atau mereka akan diusir secara paksa. Ini adalah titik terendah mereka. Rumah yang menjadi satu-satunya tempat mereka bernaung kini terancam direnggut. Galuh meremas surat itu, urat di lehernya menonjol karena marah dan putus asa. "Sialan," makinya. Rina menatapnya dengan mata berkaca-kaca, campuran antara takut dan benci. "Lalu sekarang bagaimana? Kita akan menjadi gelandangan? Tidur di jalanan bersama 2 anak kecil ini?" isaknya. Keputusasaan membuat Galuh kehilangan kendali. "Memangnya apa yang kamu harapkan?" bentaknya, suaranya menggema di ruangan sempit itu, membuat Viano yang sedang tertidur kaget dan mulai menangis. "Semua uangku ada padanya. Wanita itu mengambil semuanya. Apa yang bisa kulakukan?" Rina bangkit berdiri, menatap Galuh dengan pandangan penuh kebencian.
Itu masalahnya, Galuh. Uang itu tidak pernah menjadi milikmu. Dan aku begitu bodoh mempercayai semua kebohonganmu. Pertengkaran hebat itu menjadi puncak dari semua penderitaan mereka. Sebuah ledakan emosi dari dua orang yang sama-sama terperangkap dalam penjara yang mereka ciptakan sendiri. Di tengah suara tangisan bayi dan saling tuduh, surat pengusiran itu tergeletak di lantai, menjadi saksi bisu dari kehancuran mereka yang sudah di depan mata. Di tengah badai pembalasannya, ada saat-saat di mana Atika menyendiri di rumahnya yang kini terasa terlalu besar dan sunyi. Dalam keheningan itu, gema dari masa lalu seringkali datang tanpa diundang, membawa kepingan kenangan yang terasa manis sekaligus menyakitkan. Ia harus mengingatnya. Ia harus menyelami kembali masa lalu itu untuk menguatkan hatinya, untuk mengingatkan dirinya sendiri mengapa semua ini harus ia lakukan. Ia harus mengingat dengan jelas bagaimana kebohongan itu dimulai. Mereka bertemu 7 tahun yang lalu di sebuah seminar bisnis. Atika, yang saat itu baru saja mengambil alih beberapa lini bisnis warisan ayahnya, hadir sebagai peserta untuk memperluas wawasannya. Galuh, di sisi lain, adalah salah satu pembicara panel. Ia masih seorang manajer junior dari sebuah perusahaan skala menengah, bukan siapa-siapa jika dibandingkan dengan para taipan yang hadir. Namun, saat ia naik atas panggung, ada sesuatu yang berbeda darinya. Ia berbicara dengan penuh gairah, matanya berapi-api saat menjelaskan visi dan idenya tentang masa depan industri. Ia karismatik, cerdas, dan ambisius. Atika, yang terbiasa dikelilingi oleh pria-pria yang hanya tertarik pada nama keluarganya, merasa terkesan oleh sesuatu yang murni dari Galuh, visinya. Setelah seminar selesai, Galuh dengan percaya diri menghampirinya. Ia tidak memuji kecantikan atau kekayaan Atika. Sebaliknya, ia memuji pertanyaan cerdas yang Atika ajukan selama sesi tanya-jawab. Mereka berbincang lama, dan Atika menemukan dirinya tenggelam dalam percakapan itu. Galuh adalah pria yang tahu bagaimana caranya membuat seorang wanita merasa istimewa, membuatnya merasa dilihat karena otaknya, bukan hanya karena statusnya. Itulah awal mula dari segalanya. Hubungan mereka berkembang dengan cepat. Galuh adalah seorang perayu yang ulung. Ia melukiskan masa depan yang begitu indah untuk mereka berdua. Kencan mereka tidak diisi dengan obrolan kosong, melainkan dengan diskusi-diskusi hebat tentang bisnis, tentang membangun sebuah kerajaan bersama. Secara halus dan perlahan, Galuh mulai menanamkan sebuah narasi. Narasi tentang dirinya sebagai seorang jenius yang terperangkap, seorang visioner yang sayapnya dipatahkan oleh kurangnya modal. Ia tidak pernah sekalipun meminta uang secara langsung. Itu adalah taktiknya yang paling cerdas. Ia membuat Atika merasa bahwa memberikan modal untuknya adalah sebuah kesempatan, sebuah investasi untuk masa depan mereka bersama. Atika ingat dengan jelas suatu malam saat mereka sedang makan malam di sebuah restoran di puncak gedung, menatap kerlip lampu kota Jakarta. Kadang aku bermimpi, Atika, ujar Galuh sambil menatapnya lekat. Membangun sesuatu dari nol. Sesuatu yang menjadi milik kita. Aku punya konsepnya, aku punya strateginya, tapi aku hanya seorang karyawan biasa. Sayang sekali ide-ide ini hanya akan berakhir di dalam kepalaku. Saat itu, Atika yang sedang dibutakan oleh cinta, melihatnya sebagai seorang pahlawan tragis yang harus ia selamatkan. Ia ingin menjadi bagian dari mimpi besar itu. Puncaknya adalah saat Galuh melamarnya di sebuah pantai saat matahari terbenam. Setelah Atika mengucapkan, "Ya," sambil berurai air mata bahagia, Galuh memeluknya erat. "Aku tidak akan pernah menyia-nyiakan kepercayaanmu, Atika," bisiknya. "Semua yang akan kita bangun ini, semua ini untuk masa depan kita. Untuk keluarga kita." Kata-kata itu, yang dulu terdengar begitu tulus, kini terasa seperti racun yang membakar ingatannya. Di hari-hari berikutnya, dengan penuh semangat, Atika memutuskan untuk mendanai pendirian PT Gemilang Perkasa. Ia mencairkan sebagian besar dana investasinya, memberikan Galuh cek dengan nominal yang fantastis. Ia melihatnya sebagai sebuah deklarasi cinta, sebuah bukti bahwa ia percaya sepenuhnya pada pria itu dan mimpi-mimpi mereka. Galuh menangis saat menerima cek itu, bersumpah akan menjadikan Atika wanita paling bangga di dunia. Sebuah sandiwara yang begitu sempurna. Kini, di masa sekarang, Atika sedang berada di ruang kerjanya, memilah-milah dokumen lama untuk diserahkan kepada Rian. Tangannya berhenti saat menemukan sebuah map tebal berwarna biru tua yang tersimpan di laci paling bawah. Proposal bisnis pertama PT Gemilang Perkasa. Proposal yang ditulis tangan dan dijilid dengan rapi oleh Galuh sendiri 7 tahun yang lalu. Dengan hati-hati, ia membuka halaman pertamanya. Di sana, di bawah judul proposal, tertera sebuah dedikasi yang ditulis dengan tulisan tangan Galuh yang khas dan elegan. Untuk Atika, satu-satunya pondasi dalam hidup dan mimpiku.
Atika membaca kalimat itu berulang-ulang. Dulu, kalimat itu membuatnya merasa melambung tinggi, merasa menjadi pusat dari alam semesta Galuh. Sekarang, kalimat itu terasa seperti sebuah ironi yang kejam. Pondasi. Ya, ia memang sebuah pondasi. Tapi pondasi yang hanya dimanfaatkan untuk membangun istana bagi pria itu dan wanita lain, sebelum akhirnya hendak ditinggalkan begitu saja di bawah tanah. Rasa sakit yang tajam sempat menusuk hatinya, sisa-sisa dari cinta lamanya yang masih belum sepenuhnya mati. Namun, rasa sakit itu dengan cepat tergantikan oleh amarah yang dingin. Tanpa berpikir dua kali, Atika mengambil sebuah spidol permanen berwarna hitam dari tempat pulpen di atas mejanya. Ia membuka tutupnya dengan satu gerakan cepat. Bunyi, klik, dari spidol itu terdengar begitu nyaring di ruangan yang sunyi. Lalu, dengan tangan yang mantap dan tanpa keraguan sedikitpun, ia menarik sebuah garis lurus yang tebal, mencoret kalimat dedikasi itu hingga tak bisa lagi terbaca. Garis hitam itu adalah sebuah pernyataan. Sebuah penegasan bahwa masa lalu yang dibangun di atas kebohongan itu telah ia kubur dalam-dalam. Ia bukan lagi pondasi bagi mimpi siapapun. Mulai hari ini, ia akan membangun kerajaannya sendiri di atas reruntuhan mimpi pria yang telah mengkhianatinya. Efek domino dari kejatuhan Galuh terus berlanjut dengan kecepatan yang brutal, meruntuhkan setiap pilar terakhir dari kehidupan lamanya. Suatu pagi, saat ia sedang berusaha menenangkan Fania yang menangis karena demam, suara keras dari luar apartemen membuatnya terkejut. Sebuah mobil derek besar berhenti tepat di depan, dan dua orang pria berwajah masam turun dari mobil itu. Mereka membawa surat perintah penarikan aset. Mobil sedan Eropa yang selama ini menjadi satu-satunya sisa kemewahannya, yang ia kira adalah miliknya pribadi, ternyata masih terikat pada skema pembiayaan perusahaan. Dengan hati yang hancur, ia menyerahkan kuncinya. Dari jendela, Rina melihat mobil itu diangkat dan dibawa pergi, seperti sebuah peti mati yang mengangkut sisa-sisa harapan mereka. Kehilangan mobil berarti kehilangan mobilitas dan kebebasan. Galuh kini terpaksa menggunakan transportasi umum, berdesak-desakan di dalam bus kota yang panas dan sesak. Pengalaman itu begitu asing dan merendahkan baginya. Orang-orang tidak lagi menatapnya dengan kekaguman, mereka hanya melewatinya tanpa peduli. Ia bukan lagi siapa-siapa. Reputasinya yang hancur membuatnya menjadi bahan gosip. Beberapa kali ia merasa ada yang menunjuk-nunjuk ke arahnya sambil berbisik, membuatnya ingin menenggelamkan wajahnya karena malu. Di dalam apartemen, Rina semakin tertekan. Ia melihat Galuh bukan lagi sebagai pria perkasa yang ia dambakan, melainkan sebagai pria gagal yang pemarah dan putus asa. Setiap hari Galuh habiskan dengan menelepon ke sana kemari, mencoba mencari pertolongan, namun setiap panggilan berakhir dengan kekecewaan yang sama. Frustrasinya seringkali ia lampiaskan pada Rina. "Kalau saja kau tidak ada, semua ini tidak akan terjadi," teriaknya pada suatu malam saat pertengkaran mereka memuncak. Kata-kata itu, meskipun diucapkan dalam kemarahan, mengungkapkan kebenaran yang menyakitkan bagi Rina. Ia sadar, di mata Galuh, ia dan anak-anaknya kini hanyalah sebuah beban. Sementara Galuh tenggelam dalam kubangan penderitaannya, Atika justru bergerak maju dengan kecepatan dan tujuan yang baru. Ia tidak membuang waktu untuk meratapi masa lalu atau menikmati kehancuran suaminya. Baginya, balas dendam ini bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah proses pembersihan. Ia harus membersihkan hidupnya dari semua hal yang telah ternoda oleh kebohongan Galuh. Langkah selanjutnya adalah langkah yang paling simbolis dan paling menyakitkan bagi Galuh. Ia memutuskan untuk menjual rumah mereka di Menteng. Rumah itu lebih dari sekadar properti. Itu adalah simbol status, mahkota pencapaian Galuh yang selalu ia pamerkan. Bagi Atika, rumah itu kini hanyalah sebuah museum kenangan palsu, sebuah panggung sandiwara yang megah. Ia tidak sanggup lagi tinggal di sana. Melalui Rian, ia menghubungi agen properti terbaik. Berita bahwa sebuah properti premium di Menteng akan dijual dengan cepat menyebar di kalangan atas. Dalam waktu singkat, seorang pembeli serius muncul dan kesepakatan pun tercapai. Bersamaan dengan itu, proses likuidasi aset PT Gemilang Perkasa juga berjalan lancar. Setelah mengganti dewan direksi dan menunjuk CEO interim yang kompeten, Atika memutuskan untuk menjual seluruh saham mayoritasnya kepada sebuah grup konglomerat besar. Ia tidak ingin lagi terlibat dalam bisnis yang dibangun di atas fondasi kebohongan itu. Transaksi itu menghasilkan keuntungan finansial yang luar biasa besar, jauh melebihi modal awal yang pernah ia tanamkan. Uang dalam jumlah masif kini mengalir ke rekeningnya, uang yang terasa dingin dan tak bermakna. Atika tahu ia tidak bisa menyimpan uang itu. Uang itu terasa kotor, tercemar oleh pengkhianatan. Ia harus mengubahnya menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang positif. Dalam sebuah pertemuan dengan tim penasihatnya,
Ia mengutarakan sebuah ide yang mengejutkan mereka semua. Ia ingin menggunakan seluruh hasil penjualan rumah dan perusahaannya untuk mendirikan sebuah yayasan amal. Sebuah yayasan yang didedikasikan untuk membantu para ibu tunggal dan anak-anak yang ditelantarkan oleh pria yang tidak bertanggung jawab. Ini adalah mahakarya pembalasannya. Sebuah ironi yang begitu puitis dan kejam. Ia akan menggunakan uang yang sama, yang dulu digunakan Galuh untuk membiayai perselingkuhannya, untuk membantu para wanita yang menjadi korban dari pria-pria seperti Galuh. Yayasan itu ia beri nama, Yayasan Asa Bunda. Sebuah nama yang menyeratkan harapan dan kekuatan seorang ibu. Ini adalah cara Atika untuk mengubah lukanya menjadi warisan kebaikan, untuk membangun sesuatu yang indah di atas puing-puing hidupnya. Di sisi lain kota, Galuh mendengar desas-desus dari seorang teman lama yang masih mau berbicara dengannya, bahwa rumahnya akan dijual. Hatinya mencelos. Tidak mungkin, pikirnya. Atika tidak mungkin sejauh itu. Didorong oleh rasa penyangkalan dan kerinduan yang menyakitkan, ia menghabiskan sisa uang pinjamannya untuk naik taksi menuju Menteng. Ia ingin melihatnya untuk terakhir kali. Ia tiba di depan gerbang besi tempat yang dulu selalu terbuka untuknya. Kini gerbang itu tertutup rapat. Dan di sana, terpancang dengan kokoh di halaman depan yang terawat rapi, sebuah papan pengumuman besar dengan satu kata yang menghantamnya seperti palu godam, terjual. Kakinya terasa lemas. Ia bersandar di dinding luar, napasnya tersengal. Semua kenangan, semua tawa, semua mimpi yang pernah mereka rajut di dalam rumah itu kini resmi menjadi milik orang lain. Ia telah kehilangan rumahnya untuk selamanya. Saat ia sedang berdiri termangu dalam kesedihannya, ponsel bututnya bergetar di sakunya. Sebuah notifikasi berita yang entah mengapa masih aktif. Dengan tangan gemetar ia membukanya. Sebuah judul berita dari portal bisnis terkemuka terpampang di layarnya. Pengusaha Atika Suryo dirikan yayasan, Asa Bunda, dengan donasi pribadi miliaran rupiah. Galuh membaca beberapa baris pertama artikel itu. Yayasan ini, kutip artikel itu dari siaran pers Atika, didanai sepenuhnya dari hasil penjualan beberapa aset pribadi saya baru-baru ini, termasuk sebuah properti di kawasan Menteng dan pelepasan saham mayoritas di sebuah perusahaan konsultan. Galuh merasakan darahnya seolah surut dari wajahnya. Ia langsung mengerti. Atika tidak hanya menjual masa lalu mereka. Ia mengambil uang dari penjualan itu, uang dari kerajaannya, uang dari rumah mereka, dan menggunakannya untuk membangun sebuah monumen yang didedikasikan untuk menghina semua perbuatannya. Setiap rupiah yang disumbangkan yayasan itu kepada seorang ibu tunggal, akan menjadi pengingat abadi akan kegagalannya sebagai seorang pria. Itu adalah pukulan ganda yang membuatnya terhuyung, sebuah serangan telak yang menghancurkan tidak hanya masa lalunya, tetapi juga harga dirinya hingga ke akar-akarnya. Batas waktu pengusiran tinggal 2 hari lagi. Keputusasaan telah mencengkeram Galuh begitu erat, hingga ia merasa sulit bernapas. Setiap malam ia tidak bisa tidur, dihantui oleh bayangan dirinya dan keluarganya menjadi gelandangan. Rina hampir tidak pernah berbicara lagi padanya. Interaksi mereka hanya sebatas tatapan dingin atau desahan lelah. Galuh tahu ia telah sampai di ujung jalan. Tidak ada lagi teman yang bisa dihubungi, tidak ada lagi aset yang bisa dijual. Hanya ada satu pilihan tersisa, satu kartu terakhir yang bisa ia mainkan. Meskipun kartu itu sudah usang dan kemungkinan besar tidak akan berhasil. Ia harus menemui Atika. Ia menelan sisa-sisa harga dirinya yang terakhir. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa di suatu tempat di dalam hati Atika yang dingin, pasti masih ada sisa cinta untuknya. Ia akan memohon, ia akan merendahkan dirinya, ia akan melakukan apapun. Ia akan menggunakan senjata pamungkasnya, kenangan mereka. Ia percaya, tidak peduli seberapa marahnya Atika, wanita itu tidak mungkin bisa menghapus semua tahun-tahun indah yang pernah mereka lalui bersama. Dengan keyakinan buta seorang narsisis, ia berpikir bahwa ia masih memiliki kekuatan untuk memanipulasi emosi Atika. Perjalanannya menuju kantor baru Atika adalah sebuah prosesi penghinaan. Ia harus naik bus kota yang penuh sesak, lalu menyambung dengan ojek. Udara panas dan polusi Jakarta menempel di kulitnya, membuatnya merasa lengket dan kotor. Ia tiba di depan sebuah gedung baru yang tampak modern dan elegan. Di lobi yang sejuk dan terang, terpasang logo besar, Yayasan Asa Bunda, dengan desain yang indah. Tempat itu memancarkan aura positif dan harapan, sebuah kontras yang menyakitkan dengan kekacauan dalam jiwa Galuh. Ia menghampiri meja resepsionis, mencoba bersikap normal. "Saya ingin bertemu dengan Ibu Atika," katakan saja Galuh yang datang. Resepsionis muda itu menatapnya dengan tatapan profesional, lalu menelepon ke dalam. Beberapa saat kemudian, wanita itu kembali menatap Galuh. "Mohon maaf, Pak, Ibu Atika sedang tidak bisa diganggu."
Galuh sudah menduga ini. Ini sangat penting. Ini menyangkut hidup dan mati. Tolong, sampaikan padanya, desaknya, suaranya mulai bergetar. Resepsionis itu tampak tidak nyaman namun tetap pada pendiriannya. Kehilangan kesabaran, Galuh menerobos masuk melewati meja resepsionis, mengabaikan panggilan kaget wanita itu. Ia tahu di mana ruangan Atika berada, di ujung koridor dengan pintu kaca. Beberapa staf yayasan yang melihatnya tampak terkejut. Sebelum petugas keamanan sempat menghentikannya, ia sudah berhasil membuka pintu ruangan Atika dan masuk ke dalam. Atika sedang duduk di belakang mejanya yang besar dan rapi, sedang memeriksa beberapa dokumen. Ia mengangkat kepalanya saat mendengar pintu dibuka paksa. Melihat Galuh berdiri di sana, terengah-engah dengan wajah putus asa, ekspresinya tidak berubah. Tidak ada keterkejutan, tidak ada kemarahan. Ia hanya menatap Galuh dengan tenang, seolah sudah menduga pria ini akan datang. "Ada apa, Galuh?" tanyanya, suaranya datar. Keheningan dan ketenangan Atika justru membuat Galuh semakin panik. Ia segera melancarkan serangannya. Ia berjalan mendekat dan langsung berlutut di depan meja Atika, sebuah tindakan dramatis yang ia harap bisa meluluhkan hati wanita itu. "Atika, aku mohon, maafkan aku," isaknya, air mata yang ia paksakan akhirnya keluar. "Aku tahu aku salah. Aku telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku bodoh, aku buta. Tapi aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi." Atika hanya diam, menatapnya tanpa ekspresi. Melihat tidak ada reaksi, Galuh melanjutkan monolognya yang telah ia siapkan. Ia mulai membangkitkan kenangan mereka. "Ingat saat kita pertama kali bertemu? Ingat liburan kita ke Swiss? Kau bilang kau tidak pernah sebahagia itu. Semua itu nyata, Atika. Cintaku padamu saat itu nyata." Ia mencoba meraih tangan Atika, tapi Atika dengan tenang menarik tangannya. "Ini semua karena Rina," lanjutnya, mulai menyalahkan orang lain. "Dia menjebakku, dia memanipulasiku. Aku lemah, aku mengakuinya. Tapi hatiku selalu menjadi milikmu. Anak-anak itu, mereka adalah sebuah kesalahan. Aku akan meninggalkan mereka semua. Aku akan meninggalkan Rina dan anak-anak itu, aku bersumpah. Aku hanya ingin kembali padamu. Kita bisa memulai semuanya dari awal." Ia menangis terseduh-seduh, wajahnya menempel di lantai yang dingin. Ia menawarkan untuk mengorbankan anak-anaknya sendiri, bukti tertinggi dari keputusasaan dan betapa rendah moralnya. Atika mendengarkan semua itu sampai selesai. Setiap kata, setiap isak tangis, setiap janji kosong. Ketika Galuh akhirnya diam, keheningan menyelimuti ruangan. Lalu, Atika akhirnya berbicara. Suaranya masih sama, tenang dan tanpa emosi, yang justru membuatnya terdengar lebih kejam. "Sudah selesai?" tanyanya. Galuh mengangkat wajahnya, menatap Atika dengan secercah harapan. "Penderitaan anak-anak itu bukan tanggung jawabku, tapi sepenuhnya milikmu," kata Atika dengan penekanan di setiap kata. "Dan keputusanmu untuk meninggalkan mereka sekarang hanya membuktikan satu hal. Kau bukan hanya suami yang tidak setia, tapi kau juga seorang ayah yang tidak berguna. Dulu kamu punya segalanya, Galuh. Kamu yang memilih untuk menukarnya dengan perselingkuhan 2 minggu. Sekarang, nikmatilah hasil pilihanmu." Rasa dingin menjalari tulang punggung Galuh. Ia menatap Atika, mencari sisa-sisa wanita yang pernah mencintainya, tetapi tidak menemukan apapun. Yang ada di hadapannya adalah seorang hakim yang telah menjatuhkan vonisnya. Atika kemudian dengan tenang menekan sebuah tombol di interkom di atas mejanya. Suaranya terdengar jelas di seluruh ruangan. "Keamanan, tolong antar bapak ini keluar dari gedung saya." 2 orang petugas keamanan berbadan tegap masuk ke dalam ruangan. Mereka mengangkat Galuh, yang sudah terlalu syok untuk melawan, dengan mudah. Saat ia diseret keluar dari ruangan itu dengan cara yang paling hina, matanya menangkap sebuah plakat besar yang tergantung di dinding di belakang meja resepsionis. Itu adalah moto yayasan. Yayasan Asa Bunda, membangun kembali kehidupan yang hancur. Ironi dari kalimat itu terasa seperti tamparan terakhir. Atika memang sedang membangun kembali kehidupan yang hancur. Tapi bukan kehidupannya. Ia adalah satu-satunya kehancuran yang Atika tolak untuk diperbaiki. Pintu lobi tertutup di belakangnya, meninggalkannya sendirian di trotoar yang panas, dikalahkan sepenuhnya. Kepulangan Galuh dari kantor yayasan, Atika adalah kepulangan seorang pria yang telah mati jiwanya. Ia tidak lagi marah, tidak lagi panik. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang hampa. Ia masuk ke dalam apartemen dan duduk di sofa dengan tatapan kosong, mengabaikan pertanyaan penasaran dari Rina. Keheningannya, kekalahannya yang total,
justru menjadi pemandangan yang lebih menakutkan bagi Rina daripada semua kemarahannya sebelumnya. Di saat itulah Rina sadar, kapal ini benar-benar akan tenggelam, dan kaptennya sudah menyerah. Ia tidak bisa lagi menggantungkan nasibnya dan nasib kedua anaknya pada pria yang sudah hancur ini. Ia harus menyelamatkan diri. Malam itu, saat Galuh akhirnya jatuh tertidur karena kelelahan emosional, Rina bergerak dalam senyap. Dengan hati-hati agar tidak menimbulkan suara, ia mengemasi barang-barang mereka ke dalam satu tas ransel besar yang sudah usang. Ia hanya mengambil yang paling penting, pakaian anak-anak, sisa susu formula, beberapa lembar popok, dan sedikit uang yang diam-diam ia simpan selama ini. Tidak banyak, tapi mungkin cukup untuk membawanya pergi dari kota ini. Setiap helai pakaian yang ia masukkan ke dalam tas terasa seperti sebuah langkah menjauh dari mimpi buruk ini. Ada secuil rasa bersalah di hatinya, tetapi rasa itu dengan cepat dikalahkan oleh insting seorang ibu yang ingin melindungi anak-anaknya dari masa depan yang suram. Sebelum fajar menyingsing, saat langit di luar masih berwarna ungu kelam, Rina menulis sebuah surat pendek di secari kertas yang ia sobek dari buku catatan. Ia tidak menulis dengan amarah, hanya dengan kejujuran yang lelah. Setelah selesai, ia meletakkan surat itu di atas meja kecil di samping sofa tempat Galuh tertidur. Ia menatap wajah pria itu untuk terakhir kalinya, wajah yang dulu begitu ia puja, kini hanya tampak menyedihkan. Tanpa suara, ia menggendong Viano dan Vania yang masih tertidur lelap, satu di depan, satu di belakang. Dengan langkah yang sangat pelan, ia membuka pintu apartemen dan pergi, menghilang di telan keheningan pagi buta, menuju satu-satunya tempat yang mau menerimanya, desa kecil tempat keluarganya tinggal. Galuh terbangun beberapa jam kemudian saat matahari sudah mulai terasa panas menembus jendela. Hal pertama yang ia sadari adalah keheningan. Keheningan yang tidak wajar. Tak ada suara tangis bayi, tak ada suara rengekan Rina. Apartemen itu terasa kosong melompong. Jantungnya mulai berdebar kencang. Ia melompat dari sofa dan berlari ke kamar. Kosong. Ranjang bayi itu kosong. Lemari pakaian terbuka dan sebagian isinya telah raib. Mereka pergi. Pandangannya kemudian jatuh pada secari kertas di atas meja. Dengan tangan gemetar, ia mengambil dan membacanya. Tulisan tangan Rina yang sedikit miring itu terasa seperti sebuah vonis. Galuh, saat kau membaca ini, aku dan anak-anak sudah pergi. Jangan coba mencari kami. Aku tidak bisa lagi hidup seperti ini. Aku tidak bisa membiarkan anak-anakku tumbuh dalam keputusasaan dan kemiskinan. Aku tidak akan menyalahkanmu sepenuhnya, karena aku juga salah. Aku mungkin salah karena telah merebutmu dari istrimu, tapi kamu lebih salah karena berjanji memberiku dunia yang ternyata bukan milikmu. Aku akan membawa anak-anak pulang ke tempat di mana setidaknya mereka tidak akan kelaparan, meskipun hidup kami akan sederhana. Semoga kau menemukan jalanmu sendiri. Rina. Galuh meremas surat itu hingga menjadi bola kertas yang lusuh. Ia tidak merasakan kesedihan karena kehilangan mereka. Yang ia rasakan adalah teror. Teror yang murni dan absolut dari kesendirian total. Selama ini, keberadaan Rina dan si kembar, meskipun menyusahkan, setidaknya memberinya status sebagai seorang pria yang memiliki keluarga, seorang korban yang menanggung beban. Sekarang, status itu pun hilang. Ia bukan siapa-siapa. Ia tidak punya istri, tidak punya kekayaan, tidak punya pekerjaan, dan kini, ia bahkan tidak punya selingkuhan ataupun anak. Ia adalah sebuah nol besar. Sebuah entitas kosong yang tidak memiliki ikatan dengan siapapun di dunia ini. Ia tertawa, sebuah tawa serak yang terdengar lebih seperti isak tangis orang gila, bergema di apartemennya yang kini sunyi senyap. Beberapa hari berlalu dalam kabut ketidakjelasan. Surat pengusiran itu menjadi kenyataan. Galuh diusir keluar dari apartemen, hanya membawa satu tas berisi pakaian-pakaiannya yang tersisa. Ia menjadi gelandangan, menumpang tidur dari satu tempat ke tempat lain, terkadang di peran toko saat ia benar-benar tidak punya pilihan lain. Ia menjual ponselnya yang masih tersisa untuk beberapa lembar uang agar bisa makan. Suatu sore, dengan perut keroncongan, ia menggunakan uang terakhirnya untuk membeli segelas kopi dan sebungkus rokok di sebuah warung kopi sederhana di pinggir jalan. Ia duduk di bangku plastik yang reot, menatap lalu lintas yang ramai dengan pandangan kosong. Di sudut warung, sebuah televisi tabung tua sedang menyiarkan program berita sore. Awalnya Galuh tidak peduli, hingga telinganya menangkap sebuah nama yang familiar. Di layar televisi, muncul wajah Atika. Ia tampak begitu berbeda. Lebih bersinar, lebih tenang, dan senyumnya terlihat begitu tulus. Ia sedang diwawancarai dalam sebuah acara peresmian rumah singgah baru di bawah naungan Yayasan Asa Bunda. Atika, dengan pakaiannya yang sederhana namun elegan, berbicara dengan fasih tentang pentingnya memberikan kesempatan kedua bagi para wanita yang berjuang sendirian.
Kamera menyorot anak-anak kecil yang tertawa riang di taman bermain baru, dan para ibu yang menatap Atika dengan sorot mata penuh terima kasih. Galuh terpaku di tempatnya. Ia melihat wanita yang sama yang telah ia hancurkan hatinya, kini berdiri sebagai pahlawan bagi banyak orang. Ia melihat kesuksesan Atika, kebahagiaannya yang nyata, yang dibangun tepat di atas reruntuhan hidupnya. Setiap senyuman Atika di layar televisi terasa seperti sebuah tamparan keras di wajahnya. Ini adalah siksaan yang paling kejam. Bukan kemiskinan atau kesendiriannya, melainkan kenyataan bahwa dunia terus berputar tanpanya, dan wanita yang ia sia-siakan justru menjadi bintang yang bersinar semakin terang setelah ia pergi. Asap rokok terasa pahit di tenggorokannya saat ia terus menatap layar. Seorang hantu dari masa lalu yang hanya bisa menyaksikan kebahagiaan penggantinya dari kejauhan. 6 bulan berlalu. Musim hujan telah berganti, membawa serta udara yang lebih cerah dan harapan yang baru. Bagi Atika, 6 bulan ini adalah periode transformasi yang luar biasa. Ia telah menemukan ritme baru dalam hidupnya, sebuah tujuan yang memberinya kepuasan yang jauh lebih dalam daripada yang pernah ia rasakan sebelumnya. Yayasan Asa Bunda berkembang pesat di bawah kepemimpinannya. Ia bukan lagi seorang direktur yang hanya duduk di belakang meja. Setiap hari ia terjun langsung, mendengarkan cerita para wanita yang ia bantu, bermain dengan anak-anak mereka, dan memastikan setiap program berjalan dengan efektif. Wajahnya kini lebih sering dihiasi senyuman. Senyum yang tulus, yang datang dari hati. Lingkaran pertemanannya pun berubah. Ia tidak lagi menghabiskan waktu dengan sosialita yang hanya membicarakan gosip dan barang-barang mewah. Teman-temannya sekarang adalah para aktivis sosial, para psikolog, dan para relawan yang memiliki semangat yang sama dengannya. Ia menemukan kebahagiaan dalam memberi, dalam melihat perubahan positif yang bisa ia ciptakan. Nama Galuh hampir tidak pernah lagi terlintas di benaknya. Pria itu bukan lagi sumber luka atau amarah. Ia hanyalah sebuah pelajaran mahal dari masa lalu, sebuah bab yang sudah selesai ia baca dan tutup rapat-rapat. Suatu sore, Atika sedang mengawasi pembangunan perpustakaan anak-anak di salah satu rumah singgahnya. Ia tertawa lepas melihat tingkah lucu beberapa anak yang mencoba membantunya menyusun buku. Di tengah keriangan itu, seorang asistennya datang membawakan sebuah paket kecil tanpa alamat pengirim, hanya tertera namanya saja. Paket itu sudah beberapa hari berada di kantor, namun baru sempat diantarkan kepadanya. Dengan penasaran, Atika duduk di sebuah bangku taman dan membuka paket sederhana yang dibungkus kertas coklat itu. Sementara itu, di sudut lain kota yang kumuh dan padat, kehidupan Galuh berjalan dengan monoton. Karma baginya bukanlah sebuah hukuman dramatis seperti penjara atau kecelakaan. Karmanya adalah sebuah kehidupan yang ia jalani setiap hari, sebuah penderitaan tanpa akhir dari sebuah eksistensi yang tidak berarti. Ia berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai petugas kebersihan di sebuah kompleks pergudangan. Setiap hari ia harus bangun sebelum matahari terbit, membersihkan lantai yang kotor, mengangkut sampah, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar lainnya yang dulu selalu ia pandang rendah. Wajahnya tampak jauh lebih tua dari usianya. Punggungnya sering terasa sakit, dan tangannya menjadi kasar dan kapalan. Ia tinggal di sebuah kamar kos sempit berukuran 3x3 meter, dengan kamar mandi bersama di luar. Tidak ada lagi setelan jas mahal, yang ada hanyalah beberapa helai kaos oblong yang sudah lusuh. Api ambisi di matanya telah lama padam, digantikan oleh tatapan lelah seorang pria yang telah menyerah pada takdir. Ia hidup dari hari ke hari, bekerja untuk makan, dan makan untuk bisa kembali bekerja keesokan harinya. Ia telah menjadi tidak relevan, sebuah bayangan yang dilupakan oleh dunia. Itulah hukuman terberat baginya, menjadi bukan siapa-siapa. Kembali ke taman rumah singgah, Atika selesai membuka paket itu. Di dalamnya tidak ada surat, hanya ada 2 benda. Yang pertama adalah sebuah foto yang sudah sedikit kusam. Di dalam foto itu, tampak 2 orang anak kecil, seorang laki-laki dan seorang perempuan, sedang tertawa riang di sebuah halaman pedesaan yang sederhana. Viano dan Vania. Mereka tampak sehat, sedikit lebih gelap karena terbakar sinar matahari, dan yang terpenting, mereka tampak bahagia. Benda kedua adalah secari kertas kecil yang terlipat. Atika membukanya. Di atas kertas itu hanya tertulis 2 kata sederhana dengan tulisan tangan yang ia kenali sebagai tulisan tangan Rina. Terima kasih. Atika menatap foto dan catatan kecil itu untuk waktu yang lama. Sebuah senyum tipis namun tulus terukir di bibirnya. Ia mengerti. Ucapan terima kasih itu memiliki banyak makna. Terima kasih karena telah membebaskannya dari Galuh. Terima kasih karena telah menunjukkan bahwa ada kehidupan lain yang lebih baik, meskipun sederhana. Ini adalah sebuah penutup. Sebuah pengakuan bahwa semua pihak kini telah menemukan jalannya masing-masing. Anak-anak yang menjadi pemicu kehancuran rumah tangganya kini baik-baik saja, dan entah kenapa,
Fakta itu memberinya kedamaian. Ia melipat kembali catatan itu dan memasukkannya ke dalam sakunya bersama dengan foto itu. Ia tidak lagi merasakan sisa-sisa kebencian atau sakit hati. Yang ia rasakan hanyalah kelegaan. Ia telah berhasil melewati badai tergelap dalam hidupnya dan keluar menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bahagia. Ia bangkit dari bangku taman dan kembali menghampiri anak-anak yang memanggil-manggil namanya. Sore itu, saat matahari mulai terbenam dan melukiskan warna keemasan di langit, Atika tertawa bersama mereka, tawanya terdengar lepas dan bebas. Ia telah menang. Bukan dengan menghancurkan musuhnya, tetapi dengan membangun kembali kebahagiaannya sendiri, menjadi sesuatu yang jauh lebih indah dan bermakna. Pembalasan terbaiknya adalah kedamaian yang kini ia miliki.